kan ini kok pruningnya itu. Oke, maaf ini sinyalnya naik turun ya, hilang-hilang. Kita lagi live lagi nih. Silakan Pak Eko untuk menjelaskan. Ya. Baik, Pak Herman, Pak Herman, Mas kita Herman. sekalian diskusi. Nah, aku Pak. Pemirsa sekalian, kita lihat ini luar biasa pohonnya ya, figurnya luar biasa. Cuman memang ada sedikit ya, nggak banyak lah, bukan kesalahan, mungkin salah penanganan sedikit lah. Bahwa kalau usia seperti ini ya, kita usahakan gunakan standar Songgo 2 ya, minimal Songgo 2, jangan Songgo 1, karena ada nanti namanya jumlah pelepah yang harus kita pertahankan antara 40 sampai 48 pelepah. Karena apa? Daun ini adalah dapurnya tanaman. Ya, dapurnya tanaman. Ini adalah yang peristiwa fotosintesis ya. Dia nanti dari sinar matahari. Makanya kemudian kenapa kita nanam tanaman kelapa sawit itu dengan jarak radial 9 meter, 9,2 agar pelepah ini tidak saling bertumpuk. Nah, agar sinar matahari itu bisa menyinari pelepah dan ini terjadi fotosintesis sempurna. Dan arahnya nanti akan pembentukan bunga jantan, bunga betina sampai terbentuknya buah. Nah, sehingga jumlah pelepah ini tetap kita pertahankan. Ya, pertahankan antara 40 sampai 48 pelepah. Nah, supaya memudahkan para pekebun, kita gunakan standar namanya ada standar Songgo 3, Songgo 2, Songgo 1. Ya. Bahkan di beberapa tempat ada yang nggak menggunakan Songgo. Nah, jadi kita gunakan Songgo supaya mudah, Songgo 2. Jadi artinya jumlah pelepah yang menyangga buah terbawah 2 pelepah. Nah, jadi kalau ini sini harusnya ini masih ada 1 pelepah yang menyangga dia. Nah, sama semua juga gitu. Ini juga artinya pelepah yang ini dipertahankan. Supaya dia menyegas, ini dipertahankan, ini juga dipertahankan. Supaya nanti dia akan berpengaruh pada proses pembentukan bunga di periode yang akan datang. Ya, kalau ini mungkin nggak terlihat ininya, tapi nanti di 6 bulan ke depan atau tahun ke depan itu akan berpengaruh, bisa jadi nanti buahnya mengecil kalau pelepahnya nggak cukup. Ya, ini mudah-mudahan tapi bisa kita imbangi dengan penggunaan pupuk yang berimbang, makro mikronya. Ya, ini penting karena tadi fungsi kenapa kita perlu nanam dengan jarak tanam tertentu 9 supaya antara pelepah itu tidak saling menutupi sinar matahari sehingga terjadi fotosintesis sempurna. Tapi semuanya insya Allah dari kenampaan ini sudah mantap. Sudah mantap Pak Eko ya. Luar biasa. Sudah. Itu Pak Pak. Ya, kita lihat ya buahnya di sana kita lihat cukup luar biasa ini yang saya ceritakan tadi 35 ton kurang lebih di atas 30 ton per tahun. Ini udah luar biasa, udah di atas rata-rata ini, bahkan untuk kelas perusahaan besar itu ya mungkin ini termasuk jarang ya, bisa 30. Ini beratnya ada yang sampai 30 kilo ini. Ada yang 30 ya? satu janjang, ada yang 30 kilo ya beratnya ya. Yang paling berat itu ada 40 kilo Pak sudah. 40 kilo. Itu kemarin 40 kilo saya timbang sendiri. Oh. Timbang sendiri ngetes ada jumbo 1 ya 40 kilo. 40 kilo. Tapi rata-rata Kalau untuk rata-rata yang kita ngambil 10 sampai 12 kilo. oh rata-rata Kan semua. ada yang kecil ada ya. Ya, ada yang kecil. Ya. Luar biasa ya. Ini masuknya kalau 7 tahun berarti dia T4. T4 Pak ya. T4 ya. Dan jatah pupuk kimianya sampai 7 kilo ya normalnya nih. Setahun. Tahun. Nah, di sini berapa Pak? Ini baru kemarin sekitar 5 sampai 6 kilo Pak. Tapi kan udah diimbangin NASA. Nah, nasanya 2 kali. 2 kali Pak setahun. Mas. Makanya NPK-nya kimianya enggak dikurangi tapi tambah biar produksinya tinggi. Ya. Enggak Pak. Ya ini Enggak ada jadi trek. Jadi biar memicu teman-teman sini kok enggak ada treknya di sini. Pupuknya apa kan nanti pasti tanya-tanya dia. iya. Oke ya, dengan gimana Pak Ari? Alhamdulillah itu kan keluar lagi Pak, yang hijau-hijau itu kan dia muncul lagi. Ini pemilik kebunnya Pak. Ini pemilik kebunnya. Ya, ini pemilik kebunnya ini. Ini orang NASA juga ini. Saya cuma Orang NASA kacungnya juga ini. Kacungnya. Orang NASA. Bangkotan ya Pak. Tapi Bapak kan kenal NASA lebih Wah, duluan. Ya, Ini ini udah saya masuk 9 sudah. Nah, 95-an sudah. Oh, belum keluar NASA no. Pak. Mas. 96 Belum keluar NASA. 2002. Mungkin Supra mungkin dulu. Belum anu itu kok Pak. Awal NASA di sini kan Waduh. bukan saya Pak. Wahono, Pak Wahono. dulu. Oh, Nah, oke. beliau udah
Masih 12.500 satu pasang itu, Pak. POC. POC sama hormonnya. Ini. Ya, nggih. Oh iya. Tapi sekarang produknya banyak kok. Sekarang saya pakai Pritop Nah, sama ini Green nanti Star. kita lihat Nah, kebun beliau yang Pritop. pakai Pritop. Iya. Pritop. Oh Pritop. ya, yang nanti kita ke dari tempat. dulu makanya ya sering tak posting, Pak, tanaman saya kan, terus saya pasti Wah, saya kasih sip, figur sip. itu. Jadi teman-teman tanya itu apa obatnya, itu produk dari NASA gitu. Yang terbaru. Pritop ya, Pritop. Pritop Green Star. Green Star sama. Ini lagi ya, ini lagi buahnya. Jadi saya nggak memilih-milih ini ya, pemirsa. Saya nggak milih-milih. Ini semua rata-rata seperti ini. Jadi sangat ini masuk akal sekali kalau ini rata-ratanya 30 ton lebih dalam 1 tahun. Ya. 2 kali keluar cuma 6-12 saja dia. Tapi beratnya yang mecah rekor 40 kilo. Ini yang baru dipetik ya, Nggih, yang baru. dua ini. Tinggal 2. Ini baru petik ini. Masih ada 2 buahnya ya. Ini yang mecah rekor. Ini mecah rekor yang 30 Ya, 40 sampai 40 kilo. 40 kilo tadi. Ya, masih ada buahnya. Ini barusan dipetik. Oke. Buah baru banyak. Dan yang apa? Yang susulan pun sudah berbuah, Pak Ari. Ini lihat. Ya, itu susulan sudah berbuah. Sudah berbuah ya. Ya. Dan ini sudah bisa dipanen ini ya. Oke. Ini 11 tidak pernah kastrasi loh, Pak. Karena juga anak tiri. Jadi tahun Anak lalu tiri nih. Tidak pernah dikastrasi. dibuangin tuh ya. Jadi buahnya Nah, itu. Harusnya dibuangin. harusnya dibuangin yang kecil-kecil tapi tidak dibuang ya. Jadi ya, kita lihat ini. Yang susulan pun tanpa kastrasi buahnya masih cukup normal. Ya. Kita lihat masih banyak di sana. Ini yang sana itu lebih bagus lagi kondisi tanamannya yang sana. Wah, Ada ini yang seumur-umur nggak buah, terus buah banyak, Pak. gitu ya. Yang ujung. Ya, ini kondisi. Ya. Sementara orang panennya berkurang, kita masih normal ya. Pada musim trek ini orang lagi sedih karena buahnya masih kurang optimal. Tapi Pak Ari ini masih senyum-senyum ini. Ari masih senyum-senyum ini. Kita lihat ini lagi ya. Buahnya. Potensi belum gede. Ini buahnya. PT terlalu parah. Jadi potensi buah itu besar, Pak. rendam banjir ya. Ya, sempat kerendam banjir juga. Tapi panennya ternyata masih cukup normal. Kalau nggak kerendam bisa berapa ini Pak Ari? Ya, kita lihat. Nanti kita juga akan melihat tanaman sayur ya yang menggunakan NASA di dekat sini ada, dan luar biasa tanpa menggunakan pupuk kandang sama sekali. Ini kondisinya seperti ini, pemirsa bisa melihat sendiri. Jadi saya tidak merekayasa, memang kondisi lapangan seperti ini. Dan yang perlu diketahui mungkin bahwa NASA ini kan lengkap ya, unsur makro, unsur mikronya, kemudian ada enzim, ada ZPT-nya, sehingga tanaman seperti dimanjakan. Jadi ini bukan teknologi yang hanya basicnya bakteri atau mikroorganisme yang fungsinya hanya sebagai soil conditioner atau untuk mengurai unsur yang ada di dalam tanah saja, tetapi ini juga memberikan kontribusi atau menambahkan. Ya, NASA itu menambahkan unsur. Jadi ibarat itu biasanya kalau kondisi biasa itu air itu disalurkan, atau air itu ibarat buah disalurkan dengan menggunakan pipet kecil, tapi dengan menggunakan NASA pipetnya diganti dengan pralon yang ukurannya dimnya lebih besar.